Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Efrasia Lopez Gusmao, kelas 1H, NIM 20200-15286. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai aplikasi internet. Adapun materi-materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian aplikasi internet. Yang kedua, macam-macam aplikasi internet. Langsung saja kita mulai pada materinya. Pengertian aplikasi internet. Internet mengacu kepada istilah dari sebuah jaringan. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi. Maka, aplikasi internet adalah aplikasi yang hanya ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan yang disebut online. Saat ini, aplikasi internet sudah banyak dan bahkan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi internet ini kemudian digunakan di berbagai bidang seperti akademik, medis, media massa, periklanan, berbagai sektor industri, dan masih banyak lagi. Setiap aplikasi internet berjalan dengan fungsinya masing-masing, sehingga aplikasi internet bermanfaat untuk memudahkan kita dalam mencari sesuatu yang ingin diketahui dan dapat menambah wawasan kita. Kedua, macam-macam aplikasi internet. A. World Wide Web, atau yang sering kita kenal dengan WWW. WWW merupakan sebuah ruang informasi pada internet yang digunakan atau difungsikan oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam untuk dapat mengenali sumber daya berguna. WWW tersebut berisi kumpulan peladen web dari seluruh penjuru bagian dunia untuk menyediakan informasi serta data yang dapat digunakan secara bersama. Berikut adalah beberapa contoh WWW. Yang pertama, www.google.com. Yang kedua, www.facebook.com. Yang ketiga, www.youtube.com. B. Electronic mail, atau yang sering kita ketahui dengan sebutan email. Email adalah aplikasi internet untuk surat menyurat dalam bentuk elektronik. Dengan email, kita dapat mengirim tulisan, file, dokumen, gambar, dan sebagainya. Contoh alamat email seperti firnalopez288@gmail.com. C. File Transfer Protocol atau FTP. FTP adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirim atau mengambil file dari komputer lain. FTP juga sering digunakan untuk mencari dan mendownload arsip file di suatu server internet. Seringkali, FTP juga digunakan untuk mengupload file, sehingga bisa diakses oleh para pengguna di seluruh pelosok dunia. Contoh FTP seperti FileZilla dan FreeFTP. D. Newsgroup. Aplikasi newsgroup ini digunakan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam sebuah forum. Sarana yang digunakan berupa multimedia atau audio-visual dengan menggunakan fasilitas video conferencing ataupun teks saja, atau teks dan audio dengan menggunakan fasilitas chat. Contoh newsgroup adalah melalui akun Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lainnya. Kita dapat membuat sebuah grup untuk saling berkenalan dan bertukar informasi antara satu sama lain. E. Internet Relay Chat atau IRC. IRC digunakan untuk bercakap-cakap di internet yang lebih dikenal dengan istilah chatting. Chatting digunakan dengan cara mengetik. Selain itu, juga bisa melihat wajah orang dengan satu alat yang disebut webcam. Salah satunya contohnya adalah WhatsApp. F. Telnet.
Telnet digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat kita lakukan jika mengetahui alamat IP address dari komputer yang akan diakses, dan kita harus mempunyai hak akses atau user ID dan passwordnya. Contohnya adalah Linux dan Windows. G. VoIP atau Voice over Internet Protocol. VoIP adalah layanan untuk menelpon melalui internet. Cara ini dapat menghemat pulsa interlokal ataupun pulsa internasional karena akses internet hanya menggunakan pulsa telepon lokal. Contohnya adalah WhatsApp dan Skype. H. Mailing list atau milis. Milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. Setiap email yang dikirim ke seluruh alamat email yang ada terdaftar sebagai anggota milis. Contoh milis yaitu Yahoo Mail dengan alamat email groups yahoo.com. Untuk dapat mengikuti milis ini dibutuhkan email Yahoo. I. Paket Internet Gopher atau PING. PING adalah sebuah program utilitas yang dapat digunakan untuk memeriksa konektivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol or Internet Protocol atau TPC or IP. Atau dengan kata lain, dapat digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang kita gunakan terhubung dengan komputer lain di internet atau tidak. Dan juga PING digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang Anda gunakan mempunyai koneksi dengan komputer lain di internet. Contoh PING adalah kualitas koneksi yang dapat dilihat dari besarnya waktu pergi pulang atau round trip dan besarnya jumlah paket yang hilang atau paket loss. Semakin kecil kedua angka tersebut, semakin bagus kualitas koneksi. Contohnya seperti ini. Semakin kecil loss yang ada di sini sama dengan 0%, berarti semakin bagus koneksi yang ada pada internet. J. Gopher. Gopher adalah aplikasi perangkat lunak yang tersusun atas untayan menu sistem pencairan dan penemuan kembali. Layanan Gopher menggunakan FTP untuk pertukaran file dan Telnet untuk koneksi dengan server tertentu. Situs Gopher adalah komputer yang menampilkan menu-menu yang mewakili data dan informasi yang tersedia. Secara mendasar, menu Gopher adalah daftar isi untuk mengelola dan meninjau ke sebuah informasi tertentu. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembuatan PPT atau PowerPoint saya ini. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. God bless us. Terima kasih semuanya.